Alhamdulillah. Baik, ada faedah-faedah apa nih Ustaz buat para kaum muslimin yang menyaksikan video klip ini? Kalau kita bisa ambil faedah betapa pentingnya ilmu agama. Kita lihat manusia yang ada di sekitar kita ini, Masya Allah, ilmu itu akan terasa mulia kalau kita tahu bandingannya. Akan terasa nikmat cahaya itu luar biasa ketika kita pada posisi gelap. Sebagaimana kita lihat, Masya Allah, kaum muslimin beraneka ragam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi cara ibadah mereka, Masya Allah, ya menurut pengamatan saya, kalau saya salah ya ini menurut pengamatan saya jauh sekali dari bimbingan yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Seperti apa kira-kira Ustaz yang paling sering antum saksikan tentang kesalahan beribadah yang cukup populer ini? Pertama, kita lihat aja sekarang ini, mereka ada yang menunaikan umroh, ya kan, sekarang lagi di Mekah kan, mereka menunaikan umroh. Ya paling mudah lah yang secara akal, nggak usah pakai dalil, karena dalam kaidah fikihnya dan termasuk qawaidul kubra khamsah disebutkan la dharara wa la dirara. Tidak boleh saling memberikan mudarat kan, dan mencabut mudarat yang kecil dan menolak mudarat yang besar. Menolak semua mudarat, ya baik yang kecil maupun yang besar, yang sudah ada maupun yang akan ada. Mereka pikirnya teriak-teriak, Masya Allah, ketika tawaf, ketika sa'i, yang mana mengganggu kaum muslimin. Yang mana kaum muslimin butuh ketenangan, butuh untuk khusyuk dan untuk munajat kepada Allah itu lebih nyaman, lebih apa begitu. Tapi dengan adanya mereka suara kenceng, Masya Allah, terganggu sekali. Itu aja lah gampang-gampang secara akal ini itu. Secara akal oke lah menurut dia ini ada kemaslahatannya. Tapi kan memberikan mudarat kepada orang lain. Oke lah 50% darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahah. Kalau itu masalahnya 50%, mafsadah 50% tetap dilarang. Bagaimana kalau masalahnya sedikit dibandingkan masalahnya itu dikit dibandingkan dengan mafsadahnya, tentu lebih layak lagi, nggak boleh dong kan gitu. Itu nggak usah pakai dalil Quran, Sunnah, pakai akal aja udah nggak nyambung gitu loh. Terus apa lagi Ustaz terkait dengan tabaruk antum melihat sesuatu yang perlu dikoreksi nggak? Wah ya ini jelas banyak tabaruk itu Ustaz. Mereka yang tamassahuna Ka'bah di padahal zat Ka'bah itu Masya Allah memang penuh berkah ya. Tapi cara mereka mengambil keberkahan itu ya salah. Di antara bentuk kebodohan mereka atau kejahilan mereka, Masya Allah, mereka usap-usap pakai baju mereka. Setelah baju diusap, dijadikan ini untuk pulang ke negaranya masing-masing dengan harapan laris apa? Jualannya, dagangannya. Aduh, lebih ngeri lagi Ustaz. Lebih ngeri lagi di Hajar Aswad itu, Masya Allah, sudah menjadi poin mereka jual beli berdagang. Joki. Iya, akadnya, ayo berani berapa? Untuk bisa mengantarkan ke Hajar Aswad, untuk mengantarkan ke Hajar Aswad mencium gitu. Walaupun dengan sikut kanan kiri, dorong depan belakang. Lebih ngeri lagi sampai harus nabrak orang, sampai perempuan pun, Masya Allah, perempuan lebih ngeri lagi. Beraninya mereka ke Hajar Aswad, itu banyak laki-laki yang berkerumun di situ. Padahal hukum paling topnya mencium Hajar Aswad itu kan paling banter sunnah aja. Paling banter sunnah, karena nggak ada perintah Nabi, dan asal perbuatan Nabi adalah sunnah. Bagaimana yang sunnah ini dilakukan dengan cara melakukan yang haram kan? Lah iya. Yang sunnah belum mesti dapat pahala Ustaz. Lah iya. Yang
haram ini yang ngikutin orang semuanya ini itu jelas haram. Memang dalam hadis ada hadis yang asarkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, Hajar Aswad itu akan syahida liman yastalimu bihaqqin, diikat dengan hak. Nanti kalau model ngono hak yang kayak mana itu? Terus cara tabarruk yang benar dengan Ka'bah ini gimana? Jadikan aja kiblatan linnas, kita sholat menghadap kepadanya. Kemudian juga berdoa kepada Allah, di sisinya aja sudah menjadikan keberkahan akan diterima oleh Allah. Karena dia kan menjadi qayyiman linnas, penegak semua urusan masalahnya. Qiyaman linnas ya. Ya ja'alallahu ka'batal bait. Qiyaman linnas, penegak urusannya manusia itu berarti kan semua urusan manusia juga akan terselesaikan kalau dia berdoa di sisi Allah, berdoa kepada Allah di sisi Ka'bah. Bukan berdoa kepada Ka'bah, di sisi Ka'bah itu sudah mengandung keberkahan. Ya. Masya Allah. Ternyata memang pengaruh dari kejahilan ini luar biasa, Ustaz ya. Orang jauh-jauh datang dari Indonesia dengan biaya, atau dari berbagai penjuru dunia, nggak cuma Indonesia ya, dengan biaya puluhan juta. Tapi boleh jadi mereka hanya dicatat sebagai orang yang jalan-jalan aja ke sini, berwisata ya. Dan yang anak perhatikan juga, memang setan ini pinter banget untuk menjerumuskan Bani Adam dalam dosa tanpa mereka sadari. Bahkan mereka menganggap ini pahala bukan dosa ya, seperti kebiasaan selfie saat sedang dalam pelaksanaan ibadah ya. Tanpa disadari mereka, kalau orang dulu untuk riak itu harus cerita sana cerita sini, orang sekarang tinggal share foto sudah dilihat oleh ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu orang ya. Tanpa dia sadar, dia jatuh dalam perkara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ingat loh Ustaz, ikhlas itu enggak hanya ketika beramal loh. Nah, setelah beramal pun harus dijaga, kalau enggak habis sudah. Subhanallah ya. Padahal khususnya umroh ini kan ibadah yang mengandung prestis, sehingga untuk ikhlas itu lebih berat. Karena banyak Atimul hajj wal umrata lillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. La syarika. Subhanallah. Baik, mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini beberapa faedah yang kita bisa dapatkan dalam bincang-bincang singkat dari hotel ke hotel ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kami pribadi dan bagi para pemirsa sekalian untuk tidak bosan-bosan dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu, dalam mengentaskan diri kita masing-masing dari kejahilan yang itu merupakan sumber dari segala bencana, dari segala musibah. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.